Bagaimana kita supaya menjadi mukmin yang sejati? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari Rasulullah datang kepada para sahabat di mana para sahabat sedang berkumpul. Kaifa asbahtum? Asbahna mu'minina billah. Wahai sahabat, bagaimana pagi kalian, pelaksanaan kegiatan pagi kalian? Kata para sahabat, kami telah melaksanakan aktivitas di pagi hari dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan obrolannya. Wa ma alamatu imanukum? Lalu apa ciri iman kalian? Yang menjadi tanda iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat menjawab dengan singkat, nasbiru alal bala. Ya Rasulullah, ciri iman kami selalu bersabar kepada Allah atas segala bala, atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita harus mengupgrade makna sabar dalam kehidupan kita. Hadirin, sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu bukan berarti mundur. Sabar itu melangkah serius, konsisten, dan terus memegang teguh kebenaran. Itulah diantara makna sabar. Jadi ketika Allah berikan ujian suatu masalah, orang sabar itu tidak diam. Sabar, ini ujian, tapi cari solusi masalah itu. Bagaimana diketemukan solusinya? Itulah diantara makna sabar. Jadi orang sabar itu tidak diam, tidak loyo, tidak tinggal diam, terus berusaha ikhtiar. Ketika dia ikhtiar, maka di situ insya Allah orang yang berusaha dengan sabar, berusaha dengan sabar. Bukan ketika ada masalah diam lalu diobati dengan kata sabar, tetapi terus melangkah berusaha. Itulah diantara makna sabar. Sehingga orang-orang yang senantiasa berusaha ikhtiar, pasti akan Allah berikan jalan keluarnya di saat kita ikhtiarnya tetap teguh, konsisten melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'aluhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang bertakwa, yang terus berikhtiar, pasti suatu saat akan Allah berikan solusi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah lalu mendengarkan lagi jawaban dari para sahabat. Nashkuru alar raha. Ya Rasulullah, kami selalu bersyukur atas segala nikmat Allah, atas segala keluasan, ya, atas segala keterbukaan rizki, kemudahan rizki, ya. Al-ittisa'u fil ma'isyah. Raha itu artinya keluasan kehidupan, kemudahan kehidupan. Sehingga rizki diberikan kelancaran, rizki diberikan penambahan. Itulah ketika sahabat mendapatkan rizki pada saat itu dengan jawaban yang sangat luar biasa, simple, padat, yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ingat syukur itu ada beberapa kriteria orang yang bersyukur kepada Allah. Yang pertama bil lisan, dengan selalu mengucapkan muji kepada Allah, alhamdulillah. Itulah bil lisan. Ketika dia mendapatkan nikmat, menyelesaikan pekerjaan kewajiban, lalu dia terus mendapatkan anugerah rizki, dia tidak luput memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur tatkala mendapatkan rizki, baik berupa materi, uang, benda yang berharga, benda yang bernilai,
maka dia gunakan, manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Dia manfaatkan untuk kemaslahatan umat, dia manfaatkan untuk keluarga, dia manfaatkan untuk pendidikan, dia manfaatkan untuk terus memberi kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Dia memanfaatkan, sisihkan rizkinya untuk syiar-syiar Islam. Itulah diantara makna kaitan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika kita mendapatkan nikmat berupa anggota badan kita sehat, maka orang yang bersyukur, matanya Allah dia akan gunakan, dia akan manfaatkan untuk melihat sesuatu yang bermanfaat, yang bernilai ibadah. Kakinya dia langkahkan kakinya ke tempat-tempat yang mengandung, yang bernilai ibadah, kemaslahatan, kebaikan. Hatinya ketika orang yang bersyukur, dia gunakan selalu zakiron ilallah, dekat ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinganya dia mendengarkan sesuatu yang bermanfaat, mendengarkan sesuatu yang maslahat, mendengarkan sesuatu yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah diantara makna mensyukuri anggota badan kita. Sehingga kelak di akhirat nanti ketika ditanyakan tentang kesehatan kita, kita akan mampu menjawab, kesehatan kita ya Allah, kesehatan kami gunakan untuk selalu mengabdi kepadamu, digunakan untuk ibadah kepadamu. Sehat saya, mata saya, kaki saya, dan itu akan menjadi saksi memudahkan kita menjadi calon-calon penghuni syurga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sahabat ketika ditanya tentang iman, wa nardo bil qada. Kami merasa ridho, merasa senang dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan dirahmati Allah, perjalanan manusia pasti mempunyai alur dan jalur yang berbeda. Kaitan dengan rizki, Allah sudah takar, tidak akan pernah tertukar. Maka tugas kita urusan rizki adalah berusaha untuk doa dan ikhtiar. Pasti semuanya akan Allah berikan kelancaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketetapan Allah kepada manusia, di saat kita punya kelebihan, dimudahkan rizki, maka di situ potensi untuk bersyukur. Di saat kita ditetapkan oleh Allah sudah berusaha keras, tapi rizkinya tidak seperti orang lain, maka jadilah itu momentum untuk tetap kita husnudzon kepada Allah, bahwa Allah sudah memberikan takaran rizki seperti yang saat ini kita rasakan, kita terima. Sehingga muncul dalam bentuk sifat dan akhlak qanaah, yaitu merasa ar-ridho bi qismatillah, merasa puas senang dengan apa yang saat ini Allah berikan. Ketika sudah kita merasa puas dengan ketetapan Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antumul mu'minuna haqqa, itulah engkau sebagai orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Maka dari itu hadirin dan dirahmati Allah, tahun 1446 Hijriah, yuk kita perkuat kesabaran dalam ikhtiar, dalam usaha, dalam ujian kita. Ikhtiar kita maksimalkan, ikhtiar kita optimalkan, usaha kita terus kuatkan. Ketika kita bersabar dalam ikhtiar, dalam usaha, insya Allah itulah jati diri di antara ciri-ciri orang yang beriman. Dan tak lupa syukur kita kepada Allah terus kita tingkatkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yuk kita jadikan momentum setiap saat bersyukur kepada Allah. Pasti hidup kita akan tenang, akan tentram, sakinah, akan tenang dalam melangkah, karena kita sudah tawakal, ikhtiar, bersyukur kepada Allah atas segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari Senin ini hari penuh berkah, lancar rizki, sehat walafiat, dan ke depan kita melangkah terus, berusaha terus, melaksanakan tugas kewajiban kita, diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
wal ampumikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.